Everyday blessings, berkat setiap hari. A faithful heart, hati yang setia. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Suatu hari, si C merasa hidupnya baik-baik saja. Ia rajin ke gereja, aktif melayani, dan dikenal sebagai orang percaya yang setia. Namun di sisi lain, ia diam-diam mulai mengejar kesenangan dunia, kompromi dengan dosa kecil, menikmati hal-hal yang ia tahu tidak menyenangkan Tuhan. Sampai suatu malam ia membaca firman Tuhan dan hatinya tersentak. Apakah aku sedang mendua hati? Saat itu ia sadar, kesetiaan kepada Tuhan tidak bisa dibagi. Surat Yakobus menyampaikan teguran yang keras namun penuh kasih. Ia menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan kesetiaan. Ketika kita lebih mencintai dunia, kita sedang menjauh dari Tuhan. Kepada siapa hati kita sebenarnya melekat? Ada 3 kebenaran yang dapat kita renungkan dan pelajari, yaitu pertama, persahabatan dengan dunia menjauhkan kita dari Tuhan. Surat Yakobus menegaskan bahwa tidak ada posisi netral. Kita tidak bisa menjadi sahabat dunia sekaligus sahabat Allah. Ayat peneguhan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia di sini bukan berarti ciptaan Tuhan, tetapi sistem nilai yang bertentangan dengan kehendaknya, kesombongan, hawa nafsu, dan keinginan daging. Ketika kita mencintai hal-hal ini, hati kita perlahan menjauh dari Tuhan. Ilustrasi, seperti kompas yang menyimpang sedikit saja, lama-kelamaan arah hidup kita bisa jauh dari tujuan semula. Yang kedua, hati yang mendua adalah bentuk ketidaksetiaan. Surat Yakobus menggunakan istilah keras untuk menggambarkan umat yang tidak setia, seperti seseorang yang mengkhianati hubungan. Ayat peneguhan Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tuhan menginginkan hati yang utuh, bukan setengah-setengah. Ketika kita mencoba hidup bagi Tuhan dan dunia sekaligus, kita sedang hidup dalam kompromi. Ilustrasi, seperti seseorang yang berdiri di 2 perahu. Pada akhirnya ia akan jatuh ke dalam air. Yang ketiga, pilihan untuk setia membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah keputusan setiap hari, memilih kehendaknya di atas keinginan dunia. Ayat peneguhan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ketika kita memilih untuk hidup seturut firman Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan hidup. Tuhan memberi kekuatan untuk berkata tidak pada dunia dan ya kepadanya. Ilustrasi, seperti emas yang dimurnikan dalam api, kesetiaan kita kepada Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang berharga. Kutipan tokoh Kristen. Dunia belum melihat apa yang dapat Tuhan lakukan melalui satu orang yang sepenuhnya berserah kepadanya. D.L. Moody. Surat Yakobus 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dengan hati yang terbagi. Persahabatan dengan dunia akan menjauhkan kita dari Tuhan. Misi, memilih untuk setia dan mengasihi Tuhan sepenuh hati dan hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa seringkali hati kami terbagi. Ampuni kami jika kami lebih mengasihi dunia daripada Engkau. Tolong kami untuk memiliki hati yang setia, yang hanya tertuju kepadamu.
Berikan kami kekuatan untuk menolak godaan dunia dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu, dan biarlah kami menjadi saksi yang setia di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.